Halo, perkenalkan nama saya Kemang Dio Anyana dari Prodi PGSD nomor NIM 859049204. Di sini saya akan memenuhi tugas 4A dan 4B, yaitu yang pertama untuk mengembangkan RPP dan yang kedua untuk memenuhi tugas video pembelajaran, yaitu tentang keterampilan mengajar. Selamat menonton. Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pengelompokan jenis hewan menurut makanannya serta pengelompokan jenis hewan menurut tempat tinggalnya. Yang pertama kita bahas dulu tentang pengelompokan jenis hewan menurut makanannya. Apakah anak-anak sudah tahu ada berapa jenis pengelompokan jenis hewan? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba Surya. Ya, betul sekali. Yang pertama Bapak jelaskan. Yang pertama, pengelompokan hewan terbagi menjadi tiga. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Baik, Bapak akan jelaskan menggunakan contoh gambar yang sudah Bapak cari di internet. Nah, sebelum Bapak mencarikan contoh gambar di internet, apakah ada yang bisa menyebutkan yang pertama contoh hewan herbivora? Ya, coba mana? Ya, betul sekali, contoh hewan herbivora salah satunya adalah sapi. Nah, ini contoh gambar hewan herbivora. Pengertian hewan herbivora yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Yang kedua, contoh hewan karnivora. Contoh hewan karnivora yaitu di sini Bapak mencarikan contoh yaitu singa. Singa adalah hewan pemakan daging. Pengertian hewan karnivora yaitu hewan yang memakan daging atau hewan lainnya. Yang ketiga, hewan omnivora. Hewan omnivora yaitu hewan pemakan segala yang pertama memakan tumbuhan atau sayuran, dan kedua memakan daging atau hewan lainnya. Contohnya ayam. Nah, dari ketiga jenis hewan tersebut, apakah anak-anak bisa menyebutkan hewan lainnya? Coba anak-anak membuat kelompok dan sebutkan selain yang Bapak tadi berikan contoh. Coba sebutkan hewan yang termasuk karnivora, herbivora, dan omnivora. Nanti anak-anak akan menyebutkan ke depan satu persatu. Nanti setelah itu Bapak akan menjelaskan hewan yang menurut habitatnya. Nah, hewan menurut habitatnya, yang pertama hewan yang hidup di darat, yang kedua hewan yang hidup di air seperti di sungai, di rawa, di laut, yang ketiga hewan yang hidup di air dan di darat. Nah, yang pertama hewan yang hidup di darat, apakah
anak-anak tahu sudah pasti banyak yang tahu jawabannya ya. Dan coba Aska. Ya betul sekali, hewan yang hidup di darat itu contohnya sapi. Kedua, benar sekali kambing. Ketiga, ya singa. Keempat, jerapah. Kelima, ya betul, kura-kura. Nah, yang kedua, hewan yang hidup di air contohnya, ada yang tahu? Ya betul sekali. Yang pertama ikan, kedua semua jenis ikan itu ya. Yang kedua ada buaya, yang ketiga ada ya kuda nil boleh juga hidup di air. Nah yang ketiga hewan yang hidup di air dan di darat. Nah ini jarang orang tahu, tapi ada juga yang sudah tahu mungkin di sini. Ya coba bagus. Coba sebutkan hewan yang hidup di air dan di darat. Nah, contohnya apa? Nah, bukan itu bukan ya. Kalau kambing itu hewan di darat. Ada yang bisa? Ya, betul sekali. Ular boleh, ada yang hidup di darat dan di air ada juga. Yang lainnya ada yang tahu? Tidak? Ya Bapak sebutkan. Yang pertama ada ular, yang kedua ada kura-kura, ketiga ada katak, yang keempat ada kuda nil, yang kelima ada buaya, dan seterusnya ya, banyak lagi. Nah, dari pengertian dari materi yang pertama, hewan dikelompokkan menurut jenis makanannya, yang kedua hewan dikelompokkan atau menurut habitatnya. Apakah anak-anak sudah mengerti dari pembelajaran hari ini? Ya, kalau memang sudah mengerti, Bapak akan kasih tugas untuk anak-anak membuat kelompok 3 orang, terdiri dari 3 orang, yaitu tugasnya yang pertama mengelompokkan jenis hewan. Misalnya, anak-anak memilih jerapah yang memakan rumput, yang kedua serigala pemakan daging, yang ketiga ayam pemakan segala. Nah, anak-anak harus gambar ketiga hewan tersebut. Apapun yang anak-anak pilih, anak-anak harus gambar hewan tersebut. Dan kedua, tugas kedua, anak-anak pilih hewan yang ada di darat, di laut, di darat atau di laut. Dan juga anak-anak harus gambar hewan tersebut. Satu contoh saja, misalnya di darat ada kambing, anak-anak harus gambar kambing. Itu tugas dari Bapak. Sekiranya mengerti tugas dari Bapak, dan untuk pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi 3 hari. Bapak ucapkan terima kasih atas waktunya, dan Bapak tutup pembelajaran hari ini sampai di sini. Sebelum anak-anak meninggalkan kelas, kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa selesai, Pak tutup dengan parama 1. Om Santi Santi. Baik, sekian video dari saya untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro, yaitu pengembangan FTP dan praktik mengajar di sekolah. Semoga sekiranya Bapak Ibu pembimbing atau dosen bisa menerima video dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk para pembimbing dan dosen dalam pembelajaran mikro, yaitu tentang penyusunan FTP dan praktek mengajar untuk di sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Sekian video dari saya.